Selamat pagi Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas, Oke, jelas. ya kalau webinar segini sebenarnya saya lebih senang kita diskusi ya, karena ini online juga seperti yang sampaikan Pak Jimmy tadi ada kelemahannya. Oke, jadi karena kalau secara langsung saya bisa melihat wajah-wajah Bapak Ibu, apakah apa yang saya sampaikan paham apa tidak gitu kan. Nah kalau di online ini saya nggak bisa lihat nih, itu kan ada yang main handphone, apalagi kalau kameranya dimatikan, ini menyimak saya apa enggak gitu kan. Sama juga ketika kita di kelas ya Bapak Ibu ya, kita online cuap-cuap di Zoom, anak-anak kita ngapain? Apa dia tidur? Apa dia melakukan kerjaan yang lain? Apa malah main game dan segala macamnya? Nah, hari ini saya akan sharing Bapak Ibu, saya diminta untuk sharing mengenai digital pedagogi. Slide saya sudah lihat ya Bu Yurke ya. Belum, oke ya, sip Pak, Oke, sudah gitu ya. muncul. Sudah muncul ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak sebenarnya teorinya, karena tadi konsep teorinya sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ferry tadi sama Pak Jimmy. Oke, jadi saya mungkin nanti akan lebih banyak bagaimana kita mengimplementasikannya. Oke, saya diminta memberikan judul ini. Oke, digital pedagogi sebagai pendukung proses PJJ, pendidikan jarak jauh. Ini yang mungkin akan kita lakukan di tahun 2020-2021. Oke, jadi apa sih digital pedagogi itu? Oke, kalau ini tadi sudah disampaikan oleh Birke ya, jadi tidak perlu saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu, saya juga awalnya dari guru. Oke, jadi hari ini juga saya agak sedikit grogi juga di samping di dua atasan saya yang saya hormati. Di sini juga hadir saya lihat tadi mantan wakasek saya waktu di sekolah. Jadi waktu saya jadi guru, beliau adalah wakasek saya, ada Bu Viva ya dari Santo Lukas. Jadi saya adalah guru dan saya sangat mencintai sebuah profesi guru. Oke, dan makanya saat ini saya paling sering atau paling senang kalau diminta sharing dengan guru. Oke, nah ini yang lain ini biasa-biasa saja Bapak Ibu. Nah, saya mau berangkat dari sini Bapak Ibu. Ini dari Mas Menteri kita, ini waktu dia diangkat sebagai menteri, dia bilang begini, kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar. Saya garis bawahi yang paling akhir. Masuk kelas tidak menjamin belajar. Kalau masuk kelas saja tidak menjamin belajar, apalagi online. Jadi sebenarnya intinya adalah bagaimana kita memastikan anak-anak kita itu belajar, Bapak Ibu. Kemarin seminggu yang lalu saya juga diminta sharing di gereja saya, karena kebetulan saya baru diangkat jadi seksi pendidikan di gereja. Saya tunjukkan ini ke anak-anak remaja. Benar nggak sih kalau kalian itu kalau masuk kelas belum tentu belajar? Oh benar, benar sekali Pak. Saya masuk ke sekolah itu karena saya rindu bermain basket. Saya rindu bertemu dengan teman-teman saya rindu bermain main voli, saya rindu ketemu dengan kecengan saya. Nah itu. Jadi mereka ke sekolah juga belum tentu belajar. Nah yang paling penting kita sebagai guru, sebagai pendidik adalah memastikan anak itu tetap belajar walaupun dia secara online. Caranya bagaimana saya akan sharing berikutnya. Nah, kalau kita berbicara digital pedagogi. Nah, digital pedagogi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita berbicara digital pedagogi bukan semata-mata berbicara dengan teknologi. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini dengar digital pedagogi berarti semuanya serba digital. Oke, apa-apa didigitalkan. Oke, jadi kadang-kadang sekarang saat ini ada tren Bapak Ibu dan ini mungkin menjadi sebuah masalah ya. Jadi ketika seorang guru dia biasa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi, dia lebih senang berceramah, metodenya di kelas. Tiba-tiba harus belajar online. Nah, dia pindah ke Zoom, dia berceramah juga. Oke. Juga sering tuh berceramah, dia menyampaikan materinya secara ceramah-ceramah. Nah, siswanya dia tidak tahu. Padahal siswanya ada yang sambil melihat gurunya di Zoom itu sambil tiduran, akhirnya ketiduran beneran. Gitu kan? Ada sambil main game dan segala macamnya. Nah, sebenarnya bukan itu. Jadi digital pedagogi ada waktunya kita bagaimana menggunakan teknologi dan di mana kita tidak perlu menggunakan teknologi. Ingat Bapak Ibu, teknologi itu sebenarnya hanya alat bantu. Oke, jadi alat bantu untuk pembelajaran kita, bukan semuanya serba teknologi. Oke. Nah, yang
arahnya digital pedagogi sebenarnya adalah ke digital pedagogi kritis. Ini juga tadi disinggung oleh Pak Jimmy, juga Pak Ferry juga tadi arah ke sana. Jadi teori dan praktik didesain untuk membangun kesadaran kritis peserta didik. Nah, pedagogi kritis sebenarnya di situ ada mengarah pada sebagai paradigma berpikir, oke, di atas dibangun atas dasar critical thinking, jadi mempertanyakan dan mengkritisi pendidikan sendiri. Nah, kemudian ada juga dia pedagogi kritis sebagai gerakan sosial yang akhirnya tadi dia berbasis arahnya adalah ke critical thinking di kalangan peserta didiknya. Jadi sebenarnya di digital pedagogi mengarah ke arah sana. Nah, ada di sana critical pedagogi digital pedagogi kritis sebenarnya dia memusatkan praktik pada komunitas dan kolaborasi. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Jimmy. Kolaborasi Bapak Ibu. Oke. Tidak hanya siswanya, tapi juga gurunya. Oke. Harus tetap terbuka untuk keberagaman. Oke. Dia open minded atau tidak bisa di satu suara. Jadi ada satu hal resume itu atau satu kesimpulan itu harus dari beragam suara. Dan yang terakhir itu adalah aplikasi dari luar lembaga pendidikan tradisional. Jadi harus ada ini aplikasi yang membantu di luar yang selama ini kita lakukan di tradisional. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara distance learning, ini masih dari sumber yang sama Bapak Ibu. Distance learning itu, jadi dia katakan begini Bapak Ibu, ada diagramnya kurang lebih seperti ini. Ada LMS, ini juga tadi Pak Jimmy udah singgung. Okay. Ada LMS, ada video call, jadi ada sinkronos tadi, ada social space. Ini tadi dari sumber yang saya ambil tadi. Jadi LMS-nya apa? Di sini dia contohkan di sini Moodle. Di Moodle itu apa aja? Ada konten. Tadi kalau lengkapnya tadi disampaikan oleh Pak Jimmy, ada kalender dan segala macamnya. Ada direct instruction-nya, ada learning sequence-nya, urutan pembelajarannya seperti apa yang harus dilakukan oleh siswa. Dan kalau bisa itu siswanya tanpa bertanya ke orang tuanya dia bisa pahamin. Oke. Ada media yang kaya, rich media. Jadi kontennya itu gimana supaya menarik? Ya harus kaya akan sumber pembelajaran, akan digital content itu bermacam-macam ya. Jadi jangan hanya cuma satu, misalkan hanya berupa teks. Berapa lama sih siswa bisa bertahan membaca sebuah teks Bapak Ibu? Oke. Nah, kalau video, bagaimana kalau video? Apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah video? Oke, nanti saya akan diskus lebih banyak itu. Sinkronosnya dia menggunakan video call. Itu bisa ada Skype, seperti Zoom yang kita pakai sekarang ini. Nah, di situ dikatakan ada coaching. Jadi posisi guru itu sudah bergeser. Kalau di kelas dia fasilitator, di sini dia katakan ini harus jadi coaching, melatih. Jadi berbeda gitu. Ada direct instruction, ada tutorial, ada demand problem solving, ada pembahasan permintaan bagaimana kita memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswanya. Kemudian ada social space, jadi untuk teamwork, peer collaboration, point of updates. Nah, ini sebenarnya social space juga sebenarnya ini sudah bisa dilakukan di LMS. Oke, jadi itu kalau kita ingin melakukan sebuah blended learning dari sisi digital pedagoginya. Kemudian saya lanjutkan, Bapak Ibu, distance learning atau online learning, oke, itu sebenarnya ya kita kan melakukan ini karena kita terpaksa, seperti sampaikan Pak Jimmy, paksa, oke. Tapi sebenarnya kalau saya sih berpikir positif ya. Jadi situasi COVID apa sih keuntungannya? Apa sih? Jadi ya mungkin banyak keuntungannya yang kita tidak sadari. Distance learning juga banyak Bapak Ibu keuntungannya seperti apa? Karena distance learning itu sebenarnya bukan hal yang baru sebenarnya. Tapi kita saat ini dipaksa melakukan itu, jadi seolah-olah terlihat baru. Tapi di beberapa negara itu distance learning itu lebih hal biasa. BINUS juga sebenarnya udah biasa karena kita punya program online learning di situ. Nah, keuntungannya seperti ini. Dia katakan ada memberi pelajar akses yang lebih besar kepada pendidikan. Akses lebih besar kepada pendidikan. Oke. Jadi bisa karena sesuatu hal dia tidak bisa akses pendidikan, nah dengan online learning dia bisa akses. Lebih terjangkau. Ini menurut tadi sebuah sumber tadi dari dari sebuah sumber di website, dia katakan begini, nanti saya sampaikan sumbernya, siswa dapat menghemat uang dengan tidak harus pergi ke sekolah, bisa menghemat katanya gitu. Tapi ada masalah juga, kuotanya kan naik, nah kita bisa diskusikan nanti.
Ini memberi siswa pilihan untuk bekerja dan belajar. Nah, ada juga siswa kita ya, Bapak Ibu juga saya ketika saya dulu mengajar ada siswa saya dia harus membantu orang tuanya jaga toko atau dia karena orang tuanya buka jasa servis AC dia membantu orang tuanya membantu servis AC. Jadi dia harus bekerja sambil belajar. Nah, dengan distance learning itu bisa kita lakukan. Memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Misalkan saya mengajar di 25 orang satu kelas itu. Tentunya tidak semua memiliki kecepatan yang sama. Saya juga di sini kita ada 135 orang, belum tentu sama atau pasti tidak sama kecepatan kita memahami materi yang disampaikan oleh narasumber tadi tentunya. Oke. Yang terakhir, hal ini memungkinkan siswa untuk memilih dari berbagai kursus yang lebih luas. Kesempatan untuk memilih materi yang dia inginkan itu lebih luas. Oke. Membantu siswa mengembangkan keterampilan berharga. Jadi ada peluang untuk siswa untuk mengembangkan keterampilannya atau skill-nya atau kompetensinya seperti yang saat ini sedang didengungkan oleh lembaga berpendidikan. Memberikan siswa dengan gangguan yang lebih sedikit. Mungkin kalau dia di kampus atau di sekolah, gangguan belajarnya mungkin banyak. Tapi ini dengan online learning dia akan meminimalisasi karena dia hanya di rumah. Ini sumbernya dari Orbit Academy. Nanti Bapak Ibu silahkan lihat di situ kalau mau mencari lebih dalam. Oke. Nah, tadi kalau ada keuntungan, ada kerugiannya. Tentu ada kerugiannya ya. Tidak ada kontak langsung dengan guru atau dosen, gitu kan. Jadi tidak bisa bertemu langsung dengan siswanya. Interaksi dengan siswa lain juga sangat kecil, sangat minim. Nah, memerlukan disiplin diri yang tinggi atau kemauan belajar yang mandiri. Ini juga karena tidak semua siswa memiliki ini. Nah, itu fungsinya guru mengcoach mereka supaya mereka bisa belajar secara mandiri. Nah, kita berbicara digital content. Ini juga tadi Pak Jimmy sudah menyinggung, Pak Ferry juga. Buatlah kontennya supaya menarik. Nah, kalau kita berbicara digital content itu banyak formatnya. Ada teks, ada gambar, video, audio. Nah, bagaimana itu supaya menarik? Harus ada tentunya ada kombinasi. Jangan hanya berupa teks atau hanya berupa gambar saja, terus hanya berupa video. Videonya yang menarik seperti apa sih? Nah, apakah video yang hanya kita ambil dari internet itu sudah menarik buat siswa? Belum tentu, Bapak Ibu. Oke. Ada tipe digital content Bapak Ibu, ada blogging, ada studi kasus, ada e-book, infografis, video. Ini semua bisa kita manfaatkan untuk membuat konten yang menarik sebenarnya. Oke. Digital media juga banyak Bapak Ibu. Oke. Perangkat ada audiovisual digital, permainan video, halaman web, dan situs, dan segala macamnya. Ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya dengan ini, apalagi sejak distance learning atau PJJ. Nah, Bapak Ibu, saya langsung masuk ke sini. Permasalahan selama PJJ. Ini Bapak Ibu, kami rangkum dari berbagai sumber dan juga yang masuk ke kami. Ketika kami bertemu dengan para guru-guru untuk melakukan training. Oke. Permasalahannya seperti ini dia katakan. Ini ada 5 yang disampaikan di sini. Tadi juga 1 yang disampaikan Pak Jimmy selaku orang tua. Tugas siswa yang menumpuk. Ya, wajar tugas siswa menumpuk ya. Bisa kita bayangkan seorang siswa SMP lah. SMP itu berapa ya mata pelajarannya? Anggaplah 10 atau 15 mata pelajaran. Semua guru ngasih tugas yang bersamaan dikumpulkan di saat yang bersamaan. Ya, mabok siswanya. Gitu kan. Jaringan internet yang kurang mendukung. Ini juga tadi di chat saya lihat jaringan internetnya kurang mendukung. Bagaimana proses pembelajaran online learning tidak bisa kita lakukan? Jangan khawatir Bapak Ibu, sebentar lagi kita bergabung dengan XL. XL itu internetnya tidak pernah lambat ya. Ya Bapak XL ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling koordinasi. Kemudian yang ketiga, orang stres karena tiba-tiba jadi pendidik. Orang tua itu banyak stres Bapak Ibu karena dia harus tiba-tiba diminta menjadi pendidik menggantikan guru di kelas. Oke. Orang tua itu tiba-tiba emosinya tiba-tiba naik karena harus mengajar, ya anaknya nggak ngerti-ngerti, gitu kan. Orang tua yang tadinya suaranya tenor tiba-tiba jadi sopran, gitu kan. Jadi banyak hal. Jadi orang tua akhirnya ujungnya apa? Menyalahkan gurunya. Wah gurunya ini hanya bisa ngasih tugas, nggak ada interaksi dan segala macamnya. Sulit mengontrol proses pembelajaran dilakukan oleh guru. Ini Bapak Ibu, ini yang pesertanya kan banyak kan kepala sekolah ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengontrol proses pembelajaran dilakukan oleh guru? Apa caranya bagaimana? Jangan-jangan gurunya habis ngasih tugas terus pergi mancing.
Ada seperti itu ya. Ada juga masukan seperti itu. Oh, guru saya ini susah saya kontrol karena apa susah banget dihubungin. Di telepon istrinya yang angkat katanya. Bapaknya di mana? Lagi mancing katanya gitu. Nah, apakah seperti itu? Bagaimana Bapak Ibu selaku manajer atau CEO di sekolah, bagaimana mengontrol kelas pembelajaran itu tetap berjalan sehingga kita bisa bertanggungjawabkan ke orang tua. Guru yang tidak menguasai teknologi dalam pembelajaran. Tadi juga ada surveinya Pak Ferry juga ya. Itu cukup banyak juga ya. Tadi ada sekitar berapa persen tadi, 35% tadi harus diperkuat digitalnya. Nah, kalau ada permasalahan, nah kami di BINUS Sokrates atau BINUS Create Sokrates akan mencoba memberikan bantuan untuk Bapak Ibu. Tadi untuk menjawab permasalahannya, yang pertama tadi tugas siswa yang menumpuk. Oke, Bapak Ibu tadi juga Pak Jimmy sudah menyinggung. Kenapa sih tidak kolaborasi saja? Jadi tadi kimia, fisika jadi satu tugas. Oke, jadi kalau 5 mata pelajaran digabung jadi satu, itu jadi siswa hanya memiliki tiga tugas. Jauh lebih simpel. Kalau pertanyaan KD-nya gimana Pak? Terus nanti bagaimana turut penilaiannya? Nanti silakan hubungi kami Bapak Ibu. Ada Pak Jimmy di sini. Oke. Kemudian jaringan internet yang tidak memadai. Bapak Ibu seperti yang saya katakan di awal, tidak semua harus koneksi internet. Ada waktunya kita menggunakan internet. Ada waktunya tidak perlu. Oke. Bahkan saat ini kami juga sedang mengembangkan di Sekolah Maya, yang singgung Pak Jimmy, Sekolah Maya bagaimana itu digunakan untuk digunakan secara offline. Jadi kalau di Sekolah Maya itu Bapak Ibu itu tidak perlu dikoneksi internet terus. Tapi dia bisa siswa bisa melihat materinya, mengerjakan kuisnya secara offline. Nah, juga sekarang kami kembangkan juga kemarin kita udah juga uji coba saya sebutkan saja di sebuah sekolah PL Delta Mas. Nah, cuma memang masih ada kekurangannya tapi sudah kami perbaiki di sana. Jadi siswa mengerjakannya secara offline, untuk uploadnya dia harus online. Itu bisa salah satunya. Atau cara lain nanti di sini juga tadi seperti yang disampaikan Bu Irke, kita juga akan kerjasama dengan XL. Nah, itu akan sedikit membantu Bapak Ibu. Jadi tetap kontak dengan kami. Yang ketiga, konten yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ini menangani oleh guru orang tua yang stres. Oke. Orang tua stres karena dia tidak paham bagaimana menjelaskan materinya ke siswa. Nah, bagaimana supaya guru harus punya kreativitas, materi yang disampaikan itu tanpa dibantu orang tua, itu dia udah paham. Ya pertama dia harus menarik, harus simpel, harus ringkas mungkin. Oke. Jadi ini juga kemarin saya baru melakukan training juga di sebuah sekolah di Jogja. Mungkin koordinatornya ada di sini. Nah, gurunya yang merasa terinspirasi supaya bagaimana dia membuat konten yang menarik. Caranya nanti Bapak Ibu, ya silakan hubungi kami. Kata kuncinya silakan hubungi kami ya. Kalau saya hari ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kemudian yang terakhir bagaimana seorang kepala sekolah yayasan mengontrol pembelajarannya? Yang pasti tadi gunakan LMS. Jadi Bapak Ibu tahun 2020-2021 pastikan Bapak Ibu kalau ingin mengontrol kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu yang dilakukan oleh gurunya, gunakanlah LMS. Oke, LMS seperti apa? Nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Yang terakhir adalah guru yang atau istilah kerennya gagap teknologi atau tidak menguasai teknologi. Yang pasti ya harus belajar kembali Bapak Ibu. Atau banyak yang bilang unlearn, relearn dan segala macamnya. Yang intinya belajar kembali. Kita semua di sini adalah belajar kembali Bapak Ibu. Oke. Saya terus Bu Irke, teman-teman di Sokrates juga belajar kembali supaya kami bisa membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tentunya dipacu untuk oleh training lagi bagaimana kita membuat digital content yang menarik. Perlu belajar dan belajar. Karena intinya guru itu belajar untuk mengajar. Oke. Jadi kalau ada training webinar silakan Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Jimmy mengenai portofolio. Karena kemarin dari Kemendikbud dia sudah menyampaikan bahwa penilaian itu jangan hanya tugas atau bisa ada 3, ada tugas, ada portofolio, ada daring ya, ujian secara online. Nah, sebenarnya tadi kalau kita memanage atau membuat sebuah project based learning, ini portofolio yang bisa kita buat Bapak Ibu. Ada vlog, ada blog. Ini sesuai dengan generasi mereka. Ada misalkan buat iklan, oke. Atau sekarang lagi musim podcast ya. Podcast. Bagaimana siswa membuat proyek kimia tapi dengan menggunakan podcast? Bisa kan? Bisa seperti itu Bapak Ibu.
Oke, atau dia misalkan buat iklan tentang bagaimana sebuah produk yang dihasilkan. Oke, membuat lagu. Nah, yang sesuai dengan potensi dan kemampuan dari peserta didiknya. Ini bisa jadi sebuah portofolio yang menarik, Bapak Ibu. Jadi siswanya pasti tidak bosan. Kalau anaknya suka YouTube, kalau disuruh bikin film dokumenter dia pasti senang, gitu kan? Atau bikin film pendek dia pasti senang. Atau sekarang lagi musim TikTok ya Bapak Ibu ya, meskipun di India TikTok sedang diblokir. Jadi ada ternyata Bapak Ibu TikTok itu bisa dipakai untuk mengajar bahasa Inggris. Ah, itu banyak sekali Bapak Ibu. Atau TikTok misalkan dipakai bagaimana menciptakan gerakan atau budaya Indonesia. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita olah jadi secara digital. Nah, selanjutnya kita berbicara teknologi dalam dunia pendidikan. Oke. Nah, kalau kita berbicara dunia pendidikan, misalkan saya bagi, misalkan untuk di classroom, membuat kelas, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak aplikasinya. Saya sudah melihat 200 aplikasi yang bisa kita lakukan untuk proses pembelajaran. Ini contohnya untuk classroom-nya ada Nearpod, ada Khan Academy, ada Socrates, dan segala macamnya. Kemudian bagaimana membuat interaktif konten. Nah, ini ada juga mungkin Bapak Ibu udah pernah sering quizzes, Kahoot. Nah, ada juga Easy, Evolve, Genially, dan juga macam-macam lain. Silakan nanti Bapak Ibu explore. Video conference, itu kan banyak juga aplikasinya, Skype, Zoom, Edmodo, Webex, Google Meet. Nah, seperti kita lakukan sekarang, Zoom. Oke. Ada digital content. Nah, Bapak Ibu, dari digital content ini contoh yang menurut saya itu cukup mudah dan user friendly digunakan oleh para guru. Misalkan Active Presenter itu membuat video tutorial. Meskipun Bapak Ibu pemerintah katanya akan membuat 1000 video ya untuk mendukung pembelajaran sampai akhir tahun. Tapi Bapak Ibu yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita membuat keterkaitan atau bonding dengan siswa kita. Tentunya akan berbeda efeknya seorang siswa yang melihat video orang lain dibandingkan dengan video yang dibuat oleh gurunya. Kredibilitas guru juga akan meningkat di depan siswanya. Oke. Kemudian juga semangat mereka, motivasi mereka juga, "Woi, guruku nih bikin video yang menarik banget nih, saya senang nih." Wah. Jadi hari ini tertarik untuk melihatnya. Kemudian ada Powtoon, ini membuat video animasi Bapak Ibu. Oke. Ini khususnya guru kepala sekolah TK, SD juga itu akan sangat menarik menggunakan itu. Kemudian ada Padlet, ini juga membuat materinya semakin menarik, beragam, ada audio, ada video, ada teks, ada link website dan segala macamnya, dan sangat menarik. Sway, nah ini yang seperti yang saya gunakan ini Bapak Ibu, Sway. Oke, jadi kalau saya mau share ke siswa saya tinggal share linknya saja. Ini tidak perlu saya simpan terus. Nah, yang pasti tidak akan kena virus dan tidak akan hilang Bapak Ibu. Oke, ini Sway yang saya pakai seperti ini. Oke, saya sedikit contoh, kasih contoh, ini video pembelajaran, ini yang hasil Budi Utama kemarin. Ini saya sebuah sekolah di Jogja, mungkin orangnya hadir ya Bu Irke ya. Budi Utama, Ada Pak. salah satu ini. Dari Jogja ada. Nah, dari Jogja ada. Budi Utama, kemudian, ya. nah, ini contoh video animasi menggunakan Powtoon. Ini gratis Bapak Ibu ya. Memang ada yang berbayarnya, tapi kita bisa yang pakai yang gratisan aja lah, gitu kan. Ya budget sekolah kan terbatas ya Bapak Ibu. Oke, video animasi sebagai pendukung. Nah, ini kan contoh-contohnya Bapak Ibu. Nah, ini Padlet Bapak Ibu. Nah, ini ada video, ada audionya. Kemudian ini ada berupa semacam podcastnya, kemudian ada websitenya, ada gambar. Ini bisa kita buat, jadi konten kita itu beragam isinya, kaya akan isi. Gitu. Jadi tidak hanya dari satu sumber, dan siswa pasti akan tertarik ke sana. Gitu. Oke. Nah, kemudian kita berbicara LMS. Saya akan menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi. LMS tadi juga Pak Jimmy sudah menyinggung sekolah maya. Oke. Background saya juga sekolah maya Bapak Ibu. Jadi saat ini saya sedang mempromosikan namanya sekolah maya. Oke. Kalau LMS tadi sudah disampaikan oleh Pak Jimmy tadi, pengertiannya apa saya tidak perlu bahas. Nah, LMS itu banyak. Ada mungkin Bapak Ibu juga sudah gunakan. Ada Google Classroom, ada Schoology, ada juga sekarang dulu yang pertama saya pakai itu namanya Edmodo. Oke, itu tuh waktu saya ngajar dengan Bu Viva itu saya pakai Edmodo dulu. Ada Udemy, ada Microsoft Teams, ada sekolahmaya.id. Oke. Nah, sekolah apa sih pertimbangan? Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Jimmy ya, ada pertimbangannya di sana.
Dari pengertiannya tadi, kita lihat pengertiannya adalah perangkat lunak software untuk administrasi, dokumentasi, pencarian materi, laporan sebuah kegiatan, pemberian materi pelatihan, itu dilakukan secara online atau yang terhubung dengan internet. Nah, ini Bapak Ibu yang Bapak Ibu cari. Jadi tidak ada apa namanya LMS itu yang sempurna, tidak ada. Tapi kami mencoba supaya bisa membantu Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dari Bapak Ibu. Google Classroom itu user friendly, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Google Classroom, tapi bisa dilakukan oleh sekolah maya, misalkan seperti itu. Contohnya bikin kuis yang beragam. Dan Bapak Ibu di sini juga yang hadir sudah merasakan yang sekolah maya ya. Dan kami selalu update supaya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya sedikit memperkenalkan tampilan sekolah maya Bapak Ibu. Ini tampilannya, tampilan awalnya seperti ini. Ada kelas gitu kan. Ini apa namanya, kelas-kelasnya sudah kita siapkan. Kalau di classroom lain, di LMS lain kita harus buat kelasnya. Kita sudah siapkan kelas-kelasnya di situ. Ada report, oke, report kelasnya. Jadi ini guru mau lihat berapa orang nih yang aktif di proses pembelajaran saya, apakah benar-benar belajar apa tidak. Nah, ini bisa kita lihat di sini reportnya, oke. Ini juga nih contoh seperti ini, sekolah maya reportnya, kita bisa lihat apa namanya, alamat email, terakhir dia akses kapan gitu kan, apa aktivitasnya bisa kita lihat. Nah, untuk selaku kepala sekolah atau yayasan, nah masing-masing kelas itu bisa kita lihat datanya, tampil dalam bentuk chart ya. Kita bisa lihat ini kelas ini, oh ini udah komplit, ada ini yang belum nih, nanti gurunya harus dikontak lagi ya, segala macamnya. Oke, ada juga di sini contoh kelas. Jadi kelas di sini juga kita di kelas itu misalkan kita buat persepsi, bisa buat kayak materinya, ada persepsinya, terus pertemuannya, materinya bisa berupa video, bisa berupa PDF atau PPT dan segala. Ada forum diskusinya. Oke, forum diskusinya anak itu tidak akan bisa memberikan opini tanpa dia anak itu tidak akan bisa melihat opini temannya tanpa dia memberikan opininya terlebih dahulu. Kita buat forum diskusi. Jadi ini untuk menjaga komunikasi kita, karena tadi kan ada sosial tadi kalau di blended learning. Kemudian bagaimana dia mengumpulkan tugasnya, kemudian untuk reviewnya, soal-soalnya ini bisa kita buat secara beragam. Oke. Oke, terus nah ini contoh soalnya. Ini contoh soal untuk ini bisa kita pakai untuk TK ya, untuk TK ini dalam bentuk Who Wants to be a Millionaire, dalam bentuk game mereka. Oke, jadi apa namanya, kuis itu supaya tidak boring ke mereka, itu bisa kita gunakan seperti ini. Oke, ada juga ini biasanya ada variasi soalnya, kita bisa buat ini juga ada sekolah sudah menerapkannya ketika PAT kemarin. Ada pilihan ganda, ada esai, ada true or false, ada typing, dan itu untuk kelas-kelas SMP, SMA ya mungkin gitu. Jadi kita bisa lebih beragam. Ini tadi udah. Kemudian, nah ada juga TTS. Jadi ini variasi soalnya lebih beragam. Oke, ini tugas-tugasnya, ringkasan tugasnya yang udah masuk berapa. Oke, jatuh temponya kapan, ini bisa kita. Nah, kalau kita berbicara distance learning, Bapak Ibu tentunya pasti berbeda metodenya. Oke, metodenya itu ada di misalkan yang kita coba analisa adalah yang paling tepat untuk distance learning sebenarnya ada ini, Bapak Ibu, ada Flip Classroom. Oke, Flip Classroom ya mungkin Bapak Ibu udah dengar. Jadi materinya itu sudah disiapkan di LMS. Jadi dia anak itu sebelum ketemu dengan gurunya di Zoom, itu dia sudah membaca materinya, dan kalau bisa dia membuat pertanyaan. Jadi ketemu di Zoom itu adalah diskusi. Jadi ketemu di Zoom itu adalah siswa akan memberikan pertanyaan ke gurunya atau menyampaikan hal-hal yang dia belum paham. Jadi gurunya tidak ceramah di Zoom gitu. Karena pasti siswanya akan boring. Ya saya juga tahu Bapak Ibu juga sekarang udah mulai boring nih kan dengar kami ceramah seperti ini. Ada juga problem based learning, ada project based learning, ada inquiry based learning. Ini kalau discovery based learning. Kalau ini kan udah biasa Bapak Ibu dengar, karena ini di K13 juga ada. Kemudian ada STEAM. Pendekatan STEAM ya. Jadi sekarang juga ada dari Himpunan Pendidik Penggerak 4.0, itu sudah sedang mensosialisasikan ini STEAM. Jadi ini tadi yang disampaikan Pak Jimmy. Jadi mengcombine beberapa mata pelajaran menjadi sebuah project.
Caranya bagaimana nanti silakan hubungi kami. Ya Pak Jimmy ya. Oke, jadi bisa kita bantu. Oke, nah ini juga apa namanya STEAM ini cukup menarik Bapak Ibu dari yang saya pelajari. Bagaimana kita memandang sains itu dari sisi seni. Sains, seni. Jadi kalau sains itu kan ilmu pasti katanya gitu kan, penuh logika. Seni itu nggak pasti karena tidak seni itu tidak pernah mengenal kata salah, gitu kan. Orang kalau misalkan salah motong rambut misalkan gitu kan, itu bisa jadi sebuah model yang baru, tidak ada yang salah gitu. Nah itu di STEAM. Kemudian ada metode gamification. Ini yang kami sedang terapkan dan saya juga minta teman-teman di Socrates juga menerapkan ini. Gamification ini begini Bapak Ibu. Kita buat, kalau tadi kan Pak Jimmy mengatakan kalau masa online learning itu sebenarnya guru lebih kerja keras. Betul Bapak Ibu. Nah, apalagi kalau menggunakan metode gamification, Bapak Ibu misalkan siapkan materinya itu selama 1 semester. Oke. Misalkan KD1, KD2, KD4 dan segala macam sampai KD 1 semester itu. Di situ di kontennya ada materinya, kemudian ada soal-soalnya di sana. Nah, dia anak ini kita harus pastikan menguasai konten itu KD1 itu baru dia masuk loncat ke berikutnya. Jadi dia harus selesaikan dulu soal atau project yang ada di KD1 baru dia masuk ke KD kedua. Itu. Jadi kalau dia tidak bisa selesai dia tidak akan bisa lanjut ke KD berikutnya. Karena main game juga begitu ya. Kalau anak itu main game kalau dia level 1 dia belum selesai, belum lulus atau belum bisa menang di level 1 dia nggak akan bisa masuk ke level 2. Jadi begitu Bapak. Ini akan memotivasi siswa. Jadi anak yang tadi kecepatannya lambat, itu akan terakomodasi. Gitu. Jadi keuntungannya bagi guru ketika dia harus mengambil nilai per KD, dia tinggal download. Apalagi kalau dia pakai sekolah maya, selesai. Gitu. Jadi metode gamification. Implementasinya lebih dalam kita bisa latihan kembali Bapak Ibu. Oke, ini hanya kulit luarnya saya sampaikan. Oke. Yang terakhir adalah gunakan metode pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih kreatif dalam menemukan solusi masalah. Ini saran kami Bapak Ibu untuk memilih metodenya. Metode itu ada 1001 metode di dunia ini dan setiap hari juga ada berkembang karena setiap hari jurnal itu banyak Bapak Ibu di internet. Silakan Bapak Ibu guru silakan explore lagi. Oke. Digital informasi bukan saat pandemi COVID-19 saja, tapi bagi saya ini akan menjadi new normal baru dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Jadi saat ini kita dipaksa karena COVID, tapi setelah COVID, pandangan saya itu akan tetap kita akan melakukan hal yang sama. Oke, selamat datang Bapak Ibu, selamat menyambut era baru dalam dunia pendidikan kita.